Nabi Syekh itu tugasnya, beliau Nabi tapi bukan Rasul. Kalaupun Rasul mungkin masuk ke 313. Tugasnya adalah membuat baris hijab, batas hijab antara manusia dan jin. Kalau enggak, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Romo Kiai Haji Hisham Rahbini Bazzar hafizahullah. Namanya, anak saya juga namanya Hisham, jadi ada dua Hisham. Itu samping pakai Hisham juga. Ini Hisham kecil, badannya besar. Ini masih kelas 5 SD. Di badannya sama dengan Cak Badrut. Tafa'ulan bi asma'il muhadditsin, mengambil berkah dari nama Imam ahli hadis Al-Imam Hisham Ad-Dastuwai dan Imam Hisham bin Urwah. Ada dua. Hisham bin Urwah masih keluarga Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala. Semoga Bapak Kiai dan semua para asatiz, anak-anak, masyayikh, santri-santri dalam afwa wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Ini safar saya pertama ke Madura. Langsung dibawa ke tempat yang sangat indah ini. Betul-betul indah. Banyak pohonnya, banyak. Ini seharusnya kalau masjid bolong-bolong nih, jangan pakai tembok. Jadi biar udara masuk, nggak perlu pakai kipas angin. Jadi kalau nanti direnov, usul nih ya, tiangnya yang dibanyakkan, lalu kemudian atapnya agak menjorok sehingga anginnya berputar terus. Karena saya lihat tadi Ustadz Ali udah keringetan banyak karena dipandang oleh para banat. Baik. Dengan tawassul bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tabarruk bi asarihi wa ilmi, kita memulai kajian kita tentang kaifa nurabbi abna'ana. Tentu kiai kita sudah lebih berpengalaman daripada saya ya. Namun mungkin dari pengalaman itu kita buatkan kisi-kisinya, kiat-kiatnya. Kiat ini bukan berarti saya mengatakan berhasil, karena selevel Nabi Adam ada anak yang gagal. Siapa yang gagal? Habil atau Qabil? Qabil. Kurang apa Qabil? Qabil itu anak Nabi Allah, diajarkan ilmu tentang ma'rifatul asma, tapi dia kurang menjaga rahasia. Maka Nabi Adam tetap menunggu, siapa tahu ada anak berikut lagi. Di tahun ke-400 beliau tinggal di bumi 100 tahun, muncul lagi anak. Jadi umur 400 di bumi punya anak lagi. Lahirlah seorang namanya Syith. Siapa namanya? Dulu pernah nyampe ke sini Nabi Syith. Enggak tahu ya. Kalau Nabi Syith enggak pernah sampai ke sini, orang Madura pasti bisa lihat jin. Ada yang bisa lihat jin enggak? Ada yang bisa lihat jin? Man qala ra'aitul jinna faqad ata bi buhtanin azim. Itu kalam Imam Syafi'i. Siapa yang mengatakan aku lihat jin, dia telah. Nabi Syekh itu tugasnya, beliau Nabi tapi bukan Rasul.
Kalaupun Rasul mungkin masuk ke 313. Tugasnya adalah membuat baris hijab, batas hijab antara manusia dan jin. Kalau enggak, kita ketemu jalan itu kayak mau nabrak jin. Mau masuk rumah, tahu-tahu di genteng sudah ada jin. Halo, mau nggak begitu? Jadi jangan coba-coba belajar ilmu melihat jin, repot kita. Udah ditutup oleh Nabi Sis, kok dibuka lagi? Ya. Jadi dulu Nabi Adam, Habil Qabil itu masih ngeliat jin. Lihat begini, ya. Samping-samping orang, tuh. Lihat dia. Mau nggak begitu? Mukanya macam-macam, wajahnya macam-macam. Mau? Jadi santri-santri jangan coba-coba belajar ilmu kasyaf jin, ya. Nanti jadi begini, Pak. Mau? Baik. Sayyiduna Adam pun belajar mendidik anaknya, karena di waktu beliau di surga belum punya anak. Baru punya anak di mana? Di bumi. Maka Sayyiduna Adam alaihissalam pun belajar, berlatih. Kalau di kitab kan gampang, tinggal dibaca. Coba punya anak sendiri, bisa sabar nggak? Ya. Kalau di kitab gampang. Al-awwal tashihun niyyah. Ya kan? Itu yang pertama tuh yang mau saya sampaikan. Kiat mendidik anak supaya tidak panik. Pertama, tasihun niyyah, meluruskan niat. Anak itu jangan dianggap aset. Ya, ibu-ibu ya, bapak-bapak, nanti supaya jaga saya waktu saya udah tua, nggak boleh. Nanti biar kalau saya sudah tua, dia bisa membelanjakan saya, menafkahkan saya. Ini niat tidak benar. Jadi niat punya anak bukan supaya anak balas budi. Punya anak itu tugas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah memuliakan orang tua dengan kalam wasainal insana biwalidayhi ihsan. Di surah Al-Ahqaf jelas sekali itu ayatnya. Luqman juga ada. Aku wasiatkan manusia agar ihsan terhadap orang tuanya. Didahulukan jar majrurnya, awalnya dia adalah objek, maudhu, maf'ulnya. Wa wasainal insana, kami wasiatkan insan, ini maf'ul pertama. Maf'ul keduanya biwalidayhi, pakai ba di situ menunjukkan makna serius, benar-benar terhadap orang tua ihsana. Jadi kata ba tidak hanya jar majrur, tapi ba itu ada makna taukid di situ. Contoh, saya mengatakan lastu bikafirin, itu beda dengan lastu kafiran. Lastu kafiran, saya tidak kafir. Tapi kalau lastu bikafirin, saya benar-benar tidak kafir. Maka taukid itu tidak mesti pakai nun, tidak mesti pakai lam, bisa pakai ba. Tergantung uslub kata-katanya. Nah, ayat ini jelas biwalidayhi ihsana. Berarti orang tua itu kalau boleh disebut wasiyatullah. Apa sebutan orang tua? Wasiyatullah. Jadi kita ini kalau udah punya anak, kita ini wasiat Allah. Anak amanatullah. Ya, anak ini amanah dari Allah yang dapat wasiat di situ.